Masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan awal mula penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses masuknya penjajahan bangsa Eropa ini dimulai pada tahun 1498. Pada tahun tersebut, bangsa Portugis sampai di India, khususnya di kota Calculata. Kemudian Portugis mendirikan sebuah kantor dagang di kota Goa pada tahun 1551. Setelah pendirian kantor tersebut, kemudian Portugis menjajah Malaka agar dapat dikuasai. Penjajahan bangsa Eropa tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan mereka melakukan hubungan dagang dengan wilayah Maluku yang merupakan penghasil rempah-rempah di Indonesia. Pada tahun 1512, pihak Portugis mendarat di kota Maluku dengan jalur laut. Di wilayah tersebut terdapat beberapa kapal yang berlabuh dengan pimpinan Alfonso da Albuquerque. Francisco de Almeida adalah tokoh penjelajah samudra dari Portugis yang berhasil menaklukkan Goa, India. Wilayah Goa kemudian dikembangkan oleh Francisco de Almeida sebagai pusat perdagangannya ramai. Hasil rempah-rempah di India merupakan barang dengan dagangan yang laku keras di pasar Eropa, sehingga Portugis berkepentingan menguasai wilayah tersebut. Setelah berhasil menguasai Malaka, Albuquerque memerintahkan kapal-kapal yang pertama datang untuk melakukan pelayaran mencari kepulauan rempah-rempah. Rombongan yang dipimpin Alfonso de Albuquerque tiba di Maluku pada 1512. Di sana Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate yang sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Di sana Portugis diizinkan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut diberi nama Benteng Sao Paulo. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Portugis. Selain membantu kerajaan Ternate melawan kerajaan Tidore, Portugis secara perlahan mulai memonopoli perdagangan yang ada di Ternate. Rempah-rempah memang menjadi tujuan utama kedatangan Portugis ke wilayah Indonesia. Dengan harga beli yang murah, pastinya akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah ketika mencapai pasar Eropa dan Amerika. Reaksi awal masyarakat ketika kedatangan bangsa Portugis adalah menyambut dengan ramah selayaknya tamu. Bahkan Portugis sempat bersekutu dengan Kesultanan Ternate yang saat itu bermusuhan dengan Kesultanan Tidore. Namun kemudian masyarakat berbalik memusuhi Portugis dan memaksa mereka pergi karena sifat tamak dan licik yang perlahan muncul. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara dan mencoba mendominasi sumber-sumber rempah-rempah berharga serta berusaha menyebarkan Katolik Roma. Meski begitu, mereka memiliki sedikit pengaruh berada di kepulauan barat tersebut. Terlebih lagi, percobaan awal bangsa Portugis mendirikan koalisi dan perjanjian damai pada tahun 1512 dengan kerajaan Sunda di Parahyangan gagal akibat sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintah Islam di Jawa seperti Demak dan Banten. Sebaliknya, dampak budaya Portugis yang bertahan lama berada di wilayah Indonesia Timur. Kedatangan bangsa Portugis membawa dampak atau pengaruh lain bagi Indonesia dalam bidang kebudayaan, yaitu berkembangnya agama Kristen atau Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Francisco Xaverius. B. Berkembangnya musik keroncong berasal dari Portugis. C. Peninggalan bangunan yang berupa benteng-benteng Portugis. D. Nama orang Indonesia menggunakan Portugis. E. Benda-benda peninggalan Portugis berupa meriam ditempatkan di museum. Dibandingkan dengan ambisi awalnya mendominasi perdagangan Asia, pengaruh mereka pada budaya Indonesia amat kecil. Gitar pada keroncong, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis yang pernah menjadi lingua franca di samping Melayu. Dan banyak nama keluarga di Indonesia Timur seperti Da Silva, Da Lopez, Da Cunha, Henriques, Carvalho, Da Costa, Dias, Da Freitas, Gonçalves, dan lain-lain. Setelah bercokol selama kurang lebih seabad, pada 25 Februari 1605, Portugis dipaksa hengkang dari Maluku. Masa kuasa Portugis di kepulauan rempah-rempah itu berakhir setelah ditikung oleh Kompeni Dagang Belanda VOC. Sebab adanya penguasa baru yang memiliki kekuatan yang lebih